dan bersyukur juga bahwa kita sudah memasuki dan mungkin hari ini hari terakhir kali ya, bulan Rajab, sudah kita masuk ke bulan Sya'ban dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur usia kita nanti memasuki bulan Ramadan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk yang kita contoh teladani dalam menjalani hidup kehidupan ini. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk hidup sesuai dengan contoh teladan tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, terlebih yang kita harapkan kehidupan bahagia kelak di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali yang akan saya sampaikan ini sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh mubalik yang lain, oleh ustadz yang lain, oleh narasumber yang lain. Tapi kembali pagi hari ini saya akan sampaikan sebagai bagian dari bentuk kesungguhan kita, bagian dari bentuk keseriusan kita, bagian dari bentuk ikhtiar kita untuk bisa mengupayakan kehidupan yang lebih baik di masa depan, terkhusus bagi umat Islam tentunya. Karena tidak ada yang lebih berharga bagi kita kecuali memperjuangkan Islam, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Karena Islam inilah yang menjadi pertaruhan dalam kehidupan kita ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan janganlah kalian mati melainkan sebagai seorang muslim. Bahwa Islam ini akan jaya dengan perjuangan kita. Dan sekarang pun kita sedang mengupayakan, sedang memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa mendapatkan ruang, beberapa hari ke depan ini kita akan melakukan perhelatan akbar, namanya Pesta Demokrasi. Walaupun kalau kita amati sekarang, demokrasi yang ada di negara kita ini sudah jauh dari yang seharusnya. Bagaimana kita bebas untuk memilih, bagaimana kita bebas untuk menentukan pilihan, sudah tidak sebebas yang seharusnya. Untuk perbaikan bangsa, tapi kemudian dituding, bahkan kemudian diintimidasi dan lain sebagainya. Bagaimana mimbar bebas akademik juga sekarang mengalami tantangan yang luar biasa. Padahal namanya dosen, guru besar, para akademisi itu tidak ada kepentingan selain untuk kepentingan umat dan bangsa, untuk kepentingan negara yang lebih baik. Nah, karena itulah peran serta kontribusi keterlibatan umat Islam, pertama dengan jumlah yang begitu banyak ini sebetulnya sangat menentukan. Nah, karena itulah perlu kita sadarkan diri kita, dan sekarang lebih penting juga sadarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk hal yang ini. Makanya sebenarnya Pak Ketua, kami sudah sejak kemarin subuh di Taqwa Muhammadiyah Labuh Baru, kemarin siang di Belumbung Baru Siak, terus tadi malam Bada Isa di Sialang Sakti Siak, dan sebetulnya kami dari Dayun tuh baru langsung ke sini, belum pulang ke rumah ya. Nah, begitu. Karena saya khawatir kalau pulang ke rumah dulu nggak jadi ke sini, itu dia. Itu masalahnya. Makanya kami sengaja nggak pulang dari jam 2 malam, maka kemudian langsung ke sini. Alhamdulillah. Jadi misi kami sederhana, mengingatkan kepada kita semua untuk mewaspadai, untuk mengantisipasi sikap umat Islam yang selalu terabaikan.
Dan masih banyak ternyata di antara umat Islam itu menganggap hal-hal yang seperti itu sesuatu yang sepele dan sederhana begitu. Seakan-akan nggak ngaruh, ya biasa ajalah, hidup sudah seperti yang kita jalani selama ini. Padahal efek dari itu semua sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagaimana ke depan kita juga akan menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini. Kami yang di kampus selalu diskusi, selalu, dan kita sepakat bahwa kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Hutang kita yang selalu bertambah, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang jauh dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seterusnya. Sehingga kitalah padanya yang harus menentukan baik buruknya negeri kita ini di masa depan. Dan itu sangat ditentukan oleh pemimpin. Makanya di dalam Islam pun kepemimpinan ini menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian utama. Ya kan? Mendapatkan perhatian yang penting. Maka andai kita ingin berdoa dan dalam doa itu hanya ada satu pilihan, maka satu-satunya doa yang kita pilih adalah bagaimana kita bermohon dan berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan pemimpin yang adil. Karena apa? Karena sikap pemimpin itu menentukan semua urusan dan kepentingan umat, semua urusan dan kepentingan masyarakat. Nah, karena itulah kita berharap ke depan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang membela Islam, pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi sekilas di sini ada beberapa ciri pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang adil itu di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Bahwa pemimpin yang kita harapkan itu adalah yang pertama tentu pemimpin yang kita kenal. Istilah orang, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, ya kan? Ada istilah itu ya Pak ya? Ada. Beli kucing karena kucingnya kita nggak pernah tahu warnanya apa, bulunya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka wajib bagi kita umat Islam itu betul-betul mengenal siapa orang yang akan kita jadikan pemimpin di legislatif, termasuk di eksekutif, anggota DPR, DPRD, apalagi presiden. Otoritas presiden itu begitu besar, begitu luas untuk kepentingan umat dan bangsa. Nah, karena itu kita pilih pemimpin yang kita kenal. Bagaimana cara mengenali mereka? Bukan hanya mengenal namanya saja. Kalau nama sudah kenal semuanya, ya kan? Caleg kita sudah kenal, capres kita sudah kenal. Tapi dari yang kita kenal itu kita telusuri seperti apa perilaku, sikap, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Pemimpin itu sebagai khalifah, sebagai imam. Nah, kalau teringat istilah imam, tentu paham kita. Imam yang paling pertama itu adalah imam sholat. Nah, kira-kira calon-calon pemimpin kita itu bisa nggak disuruh jadi imam sholat? Nah, kalau imam sholat saja nggak bisa, macam mana mau menjadi imam negara?
Jadi imam sholat saja tak sanggup, macam mana mau jadi imam negara? Imam negara 278 juta jiwa warga negara Indonesia ini sudah Bapak Ibu jumlahnya. Tak sedikit. Nah, itu yang akan diimami, yang akan dipimpin oleh pemimpin negara ini. Karena itu urusan pemimpin itu bukan urusan sembarangan, bukan urusan biasa-biasa saja. Karena itu sejak Rasul sampai kepada sahabat, bagaimana proses menentukan pemimpin ini juga Allah juga ya. Ketika Nabi wafat, ada beberapa yang ditawarkan, ada beberapa yang diusulkan. Dari Muhajirin mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq, dari Ansor mengusulkan yang lain. Didiskusikan, ditelaah mana yang paling layak, maka muncullah Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Abu Bakar lah yang cocok menggantikan Rasulullah dengan segala kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Jadi harus kita kenal ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Bisa di-searching. Nah, sekarang kan ada istilah rekam jejak, rekam karya, dan rekam-rekam yang lain. Nah, begitu. Kita kenal betul siapa calon-calon pemimpin kita di masa depan, dan kitalah yang menentukan di antara mereka. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, yaitu orang yang ikut prihatin dan merasakan penderitaan rakyat, bukan yang ingin berkuasa demi melanggengkan bisnis, apalagi menambah harta benda kekayaan yang mereka inginkan. Nah, ini penting. Jadi kita harus sudah semakin kritis Bapak Ibu, sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai umat terutama, dengan jumlah kita yang besar ini, untuk tugas-tugas siapapun yang mengemban tugas atas nama negara ini. Calon pemimpin yang betul-betul punya kepedulian, bukan hanya sebatas pencitraan. Kita clear nih Bapak Ibu. Kami tanya memang. Ada dulu saya tanya, waktu di perumahan kami ada masalah, mau reses saya tanya. Masalah saya satu aja, masalah kami di lingkungan satu aja Bapak Ibu. Urusan tapal batas sebenarnya. Kalau mau datang reses silakan, tapi kami minta dibantu selesaikan urusan tapal batas. Nggak usah bawa uang transportasi buat kami, nggak usah bawa snack, nggak usah bawa apapun. Tenda kami dirikan sendiri, meja kursi kami susun sendiri, snack makan-makan kami siapkan sendiri. Cukup datang ke tempat kami dengan jabatan yang ada di pundak Bapak sebenarnya. Tapi satu aja masalah yang minta kami selesaikan, urusan tapal batas. Apa kata beliau? Kalau itu tidak bisa kami selesaikan, Pak. Kalau tidak bisa selesaikan urusan masyarakat, tidak usah datang reses ke tempat kami. Harisun alaihi ma'anittum, yang punya rasa keprihatinan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sebatas kampanye, iya kan? Bukan hanya sebatas cari pendukung dan seterusnya. Betul-betul keprihatinan itu dibuktikan dengan apa? Dengan cara berpikir mereka, dengan cara bergerak mereka, dengan cara bertindak mereka, dengan cara bersikap mereka. Allah Ta'ala. Yang berikutnya, calon pemimpin yang kita harapkan ke depan itu yang harisun alaikum, yang memiliki ide, gagasan, terobosan-terobosan. Tapi tetap saya ingatkan, yang sekarang penting itu bukan berapa banyak jumlah duit. Pertanyaannya, duit yang ada itu dipakai untuk. Yang berikutnya, yang keempat, balik yang ketiga, macam mana ide dan gagasan ini. Maka kita rakyat ini perlu juga memberikan masukan-masukan pada anggota DPRD, kepada wali kota, kepada pemimpin-pemimpin kita, dan jangan pernah takut Pak. Karena takut kita hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh justru yang paling senang kalau ngomong sama anggota DPRD.